Saya merasakan getaran itu. Kalau kita pergi Malaysia atau orang Malaysia datang Jakarta, kita bertemu, timbullah semangat saling menghargai ya. Ada betul. kita punya getaran-getaran pada batin kita. Kalau tuan tamasya ke tanah Jawa, jangan lupa mampir dulu di Jakarta. Jakarta kota dagang yang istimewa, terkenal di seluruh dunia. Ternyata lagu ini ditulis oleh bangsawan Johor. Silalah orang-orang Malaysia ini mentransfer, ya kan, Malay value ini ke Indonesia. Kami rasa Indonesia harus banyak juga belajar dengan Malaysia. Kan kita ras Melayu. Iya. Hampir saya kira 80 juta lebih orang-orang Indonesia itu Melayu lah. Kan kita nggak enak. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Oke, hari ini aku akan mereaction beberapa video yang pastinya akan menambah pengetahuan untuk kita, dan semoga ini menjadi sebuah penjelasan juga untuk teman-teman yang belum tahu ataupun untuk teman-teman yang tidak ambil tahu perihal ini. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsiwidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Faskur Semi di Macan Idealis. Hari ini gue bareng Babe Ridwan Saidi. Gue mau tanya sama Babe ini sejarahnya hubungan kita dengan Malaysia, Indonesia dan Malaysia, karena menurut gue tertarik banget sebenarnya mendalami tentang Malaysia. Babe mungkin dulu sering bergaul juga sama Malaysia, jadi coba kita gali sama Babe. Menurut Babe gimana, Be, hubungan kita sama Malaysia? Kalau Babe pelajari, Babe bergaul dengan para politisi-politisi, juga ada ikatan yang kuatnya seperti apa sih, Be, kita sama Malaysia? Sangat kuat, sangat kuat lah. Saya merasakan getaran itu. Kalau kita pergi Malaysia atau orang Malaysia datang Jakarta, kita bertemu, timbullah semangat saling menghargai ya. Ada betul. kita punya getaran-getaran pada batin kita. Kita bertemu sesama rumpun Melayu, ya kan? Serumpun ya. Serumpun lah kita dengan Malaysia. Karena persahabatan itu lagi terbina itu sejaklah zaman zona ekonomi itu kan. Oke. Saya kira Malaka itu kan zona ekonomi ya kan. Sebelumnya adalah Kedah gitu kan. Lalu juga Temasek ya kan. Itu zona ekonomi di mana hubungan itu erat dengan zona-zona ekonomi yang ada di Indonesia ya kan. Sehingga istilah-istilah pun sama yang dipergunakan. Sah bandar di sana sini pun pakai sah bandar juga kan. Lah saya ingat begini ya, saudara Munib Bahaswan bilang sama saya ketika kita membicarakan sebuah lagu lama, Jakarta Gembira, kalau tuan tamasya ke tanah Jawa, jangan lupa mampir dulu di Jakarta. Jakarta kota dagang yang istimewa, terkenal di seluruh dunia. Ternyata lagu ini ditulis oleh bangsawan Johor. Dari Malaysia berarti. Orang Malaysia. Jadi orang Malaysia ini keterangan tulis. ini saya dapat dari Munif, dan Munif mendapat dari seniman Medan yang lebih senior lagi, namanya Ar-Rahman. Jadi sahih lah ini berita bahwa itu ditulis oleh bangsawan Johor. Dia melawat ke Jakarta, lalu terlahir lagu itu. Jadi jangan salah ya, baik pun orang Malaysia atau orang luar negeri itu waktu tidak menyebut Batavia, dia tetap menyebut Jakarta. Oh gitu, Be? Enggak. Dalam bahasa percakapan itu Jakarta. Batavia itu bahasa resmi lah. Dari lagu itu bisa dilihat. Bisa dilihat dari lagu itu. Itu tahun-tahun berapa kira-kira tuh, Be? 1930 menurut Munif. Jadi saya merasakan itu, persahabatan itu ya kan, masakan pun kita sama kan, walaupun mungkin nama berbeda-beda ya kan. Secara fisik pun hampir sama ya. Di sini nasi uduk, di sebelah sana nasi bulam kalau nggak salah namanya kan. Itu itu terasa sekali.
kekerabatan itu. Dan kadang-kadang generasi saya ini telah teramat kecewa ya. Itu dalam YouTube lain sudah kita terangkan ketika ada konfrontasi, dan itu nggak perlu, sebab-sebabnya juga kagak penting. Zaman Bung Karno itu. Zaman Bung Karno itu mengecewakan sekali cerita konfrontasi itu. Terjadi perdamaian di mana naskah perdamaian itu ditandatangani oleh, waktu itu belum Prime Minister Tun Razak, Datuk Tun Razak dengan Menlu Adam Malik, ya kan. Lalu saya memimpin rombongan musik ya untuk berkeliling ke tanah Melayu. Panitia di sana mahasiswa, istilah mereka pelajar-pelajar Malaysia lah ya. Seniornya pada waktu itu lah di kalangan mahasiswa Malaysia adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sekarang populer gitu kan. Saya pun Malaysia. bermalam cukup lama di kediaman Datuk Seri Anwar Ibrahim itu waktu di Petaling Jaya ya. Jadi Petaling Jaya, saya merasakan bagaimana itu ruh Melayu bertemu. Saya lama, lebih sebulan lagi barangkali saya di rumah beliau. Di rumah beliau. Dan orangnya pun ramah ya kan. Apa yang satu yang kita enak kalau kita bertemu dengan Malaysia, kita terasa ada komunikasi peradaban gitu kan. Halus, semua orang itu bercakap ya kan. Tak ada kasar. Betul, ya kan, bercakap itu. Nikmat Dewi ya. Nikmat ya, rasakan. Juga lagu-lagu Malaysia, penyanyi Malaysia kan terkenal di sini, Nurhaliza, ya kan, yang modern ya kan. Nurhaliza, sebelum Nurhaliza adalah Syarifah Aini. Penyanyi-penyanyi kita pun di sini menyanyikan lagu-lagu Malaysia. Mereka memuja Piramli kan. Engkau laksana bulan, ya gitu kan. Jadi itu Piramli. Lagu Malaysia di sini dinyanyikan, lagu Indonesia di sana dinyanyikan. Seperti lagu-lagu FNB sampai sekarang ya, juga. Sampai sekarang dinyanyikan juga. di sana. Jadi hendaknya ini masuk ya Be ya. Masuk. Kita hatinya tuh masuk gitu ya. Iya. Jadi percakapan, komunikasi dengan Malaysia yang saya secara pribadi merasakan bukan lagi satu komunikasi linguistik, tapi sudah jiwa yang bicara, hati yang bicara. Ya kan? Ya, apa kena aja, dapat aja kata orang Betawi, dapat aja kalau itu percakapan kita dengan orang Malaysia. Nyekrup. Betawi. Jadi kalau bahasa Betawinya nyekrup. Mereka menggunakan frase-frase atau term-term slang-slang bahasa Betawi seperti banget ya, orang Malaysia juga pakai itu sekarang kan ya. Jadi ini harus dihidupkan kembali ya. Bagaimanapun juga. Kalaupun sudah hidup harus lebih hidup lagi, lebih dynamic lagi. Kita juga memakai seluar, memakai celana sama, memakai baju sama, ya kan? Kopiah pun sama, songkok pun sama. Betul. Beza kita tak ada. Itu yang harus dilaung-laungkan, disohorkan lah kalau kata orang Betawi. Persahabatan itu lebih dipererat lagi, dan ini harus juga para pejabat-pejabat kita di sini merasakan itu, ya kan? Harus mendapat spirit ini. Dia harus bisa menangkap spirit orang-orang Indonesia itu bersaudara dengan orang Malaysia. Itu harus nangkap itu. Janganlah ada clash, ada pertikaian. Nah, iya betul banget. Sekarang ya Allah, sedih banget lihat di level pemerintahan antara Indonesia dan Malaysia. Kita tak suka dengarlah hal-hal seperti itu, nggak menarik kita dengar. Kalau kita tarik lagi dari time frame-nya Be, dari zaman kerajaan dulu, itu hubungannya seperti apa? Ada Babe? Hubungannya bagus, tidak seperti yang didongengkan orang bahwa Majapahit menjajah sampai Temasik, menjajah ke sana kemari. Ekspedisi militer tuh mahal, dia ongkos dari mana? Itu mahal. Lah kan siapa yang kasih makan itu tentara Majapahit di Temasik. Temasik kan Singapura. Siapa yang mau kasih makan kan gitu. Itu kadang-kadang itulah sejarah kita itu sebenarnya wilayah itu cuma wilayah silsilah aja, menghafal silsilah. Ya tidak ada analisis yang kritis lebih ya. dalam. Tentang masalah-masalah sejarah. Jadi kita tak ada pertikailah dari dulu dengan Malaysia, itu tak ada, nggak ada. Orang Melaka di sini ada Ruang Melaka, macam mana? Ya kan itu kan Ruang Melaka bagian dari Bandar Sunda Kelapa. Dah begitu luas kawasan yang dihuni orang-orang Melaka.
Di daerah Ruang Melaka 2 kalau saya nggak salah itu masih ada rumah Melayu, rumah Malaysia. Dan itu juga ada rumah senggah yang dibilang orang Melayu kata jondol kan, kita orang Betawi bilang jundul. Itu yang dinamakan rumah si Pitung. Iya. Zaman Babe dulu kuliah juga banyak orang Malaysia kuliah di. Oh iya, banyak orang Malaysia. Banyak sekali orang-orang Malaysia. Jadi senang sekali bercakap dengan mereka, orang-orang Malaysia. Rata-rata mereka itu orangnya berbudi, ya kan? Etik. Dan inilah barangkali bisa ditransfer ya. Budaya Melayunya tetap. Budaya Melayu, silalah orang-orang Malaysia ini mentransfer, ya kan? Malay value ini ke Indonesia. Kami rasa Indonesia harus banyak juga belajar dengan Malaysia, bagaimana soal peradaban, baik terutama juga peradaban politik. Saya menyaksikan pertelingkahan di parlemen itu antar member lah, berbeda-beda parti itu, tapi dalam batas-batas yang wajar saja. Ya kan, dalam batas-batas yang wajar itu harus kita pelajari. Political behavior kita harus lebih bagus lah. Dewasa. Kalau kita naik coro Jawa nih lebih mumpuni kan gitu. Lebih mumpuni. Karena gini, di Malaysia itu ternyata setelah saya diskusi dengan teman-teman lah yang di Malaysia itu, jadi sisi kemanusiaan tuh lebih diutamakan di Malaysia katanya di situ. Iyalah, haruslah, harus diutamakan itu. Apalagi kan kalau kita tengok dulu lapangan tembang KL itu Kuala Lumpur itu di Subang kan. Di sini juga ada nama tempat Subang kan. Iya, berarti Subang Jaya. Subang Jaya. Sekali kita sudah ada pertamaan bahasa. Sudah pertamaan language dalam memilih toponim nama-nama tempat. Ada kan jelas. Kalau kita kaji lebih dalam akan lebih banyak lagi toponim Indonesia, toponim Malaysia, vice versa. Sama itu. Jadi berarti ada perhubungan yang erat. Iya. Ini menarik banget guys. Jadi sangat menarik. Ternyata memang hubungan kita dengan Malaysia ini sudah jauh-jauh hari itu sudah sangat erat dan dekat. Memang pernah ada dulu pada saat konfrontasi, tapi kita lupakan lah. Tapi jadikanlah pelajaran yang berharga. Bagaimanapun juga itu adalah masalah politik penguasa pada waktu itu. Tidak merembes ke rakyat, itu persoalan. Nggak merembes ke rakyat. Saya itu waktu ngejamanin kok. Nggak merembes ke rakyat. Jadi nggak ada lah cerita itu di rakyat Indonesia itu. Kita bahkan sedih ya. Bahwa itu harus terjadi dalam lintasan sejarah. Padahal masalah itu bisa didamaikan. Kalau saya baca kembali minit-minit orang Malaysia kata not to learn dari cerita itu, ya kan? Minit-minit itu saya baca balik, nggak ada yang perlu dipertelingkahkan ketika itu, ya kan? Jadi kalau jiwa Melayu harus bicara, ya kan? Dan kita juga janganlah terlalu menerima begitu saja cerita-cerita babat, ya kan? Ya kita terima begitu saja cerita bahwa burung. Indonesia ini menguasai Filipina, menguasai ini kan jadi nggak enak, ya kan? Saya dulu aktif di pertemuan pemuda ya. Kadang-kadang disindir-sindir sama kawan-kawan dari luar karena cerita serat-serat atau babat-babat itu yang mengatakan kesana kemari, pan itu nggak mudah kalau kita bicara dari segi ekonomi, mengirim pasukan-pasukan ke sana kemari, itu cerita itu nggak ada itu. Bahwa dia membuat ekspedisi nek coro Jawa ini dolanan. Ya kan? Dia dolanan itu bisa, tapi bukan melakukan penjajahan. Itu dan harus belajar, terutama apa sih dulu zaman konfrontasi itu awalnya yang bikin jadi konfrontasi? Konfrontasi itu Indonesia nggak mau Malaysia Timur itu Sabah Sarawak itu masuk kepada Malaysia, masuk kepada Semenanjung Malaysia, itu dia nggak mau. Itu persoalannya. Bung Karno terutama dia nggak mau. Karena kan ada cerita bahwa seluruh Kalimantan dikuasai oleh Majapahit. Kalau saya ikuti jalan berpikir itu entah berapa juta tentara Majapahit ya. Iya. Ciri khas dan jalan pemikiran itu kayaknya kurang masuk ya, Be. Nggak masuk, nggak logis. Sejarah kan logika. Kalau nggak logis bukan sejarah. Iya juga tapi sih. Tapi aja dong kalau kita punya pandangan yang lain mengenai sejarah. Harus dong. Masa harus terpaku dengan satu poin? Nggak bisa. Kita bebas. Kita melebih-lebihkan hubungan kita dengan Madagaskar. Ada hubungan itu, tapi tidak sedahsyat hubungan kita dengan Malaysia. Ada misalnya mereka menyebut padi kan pare, kita juga pare kan. Ada yang pare. Bukan pare. Kita menyebutnya dulu. Maka ada kata pariangan. Pariangan itu kan persawahan.
Jadi itu ada dengan Madagaskar itu sudah cukup lama hubungan itu, tetapi dengan Malaysia itu selalunya bagus hubungan kita. Jauh lebih erat dan memang Indonesia juga banyak mayoritas orang Melayu kan, Be ya? Iyalah. Iya. Dan Malaysia Tuh, pun Melayu, guys, jadi bisa ada didengar kedekatan, ya. kedarahan juga pun ada di sana. Ada. Sebenarnya begini ya, politik konfrontasi terhadap Malaysia oleh Bung Karno itu korban sejarah yang salah. Tapi Ini maksudnya gimana, Be? Jadi begini, Maksudnya? Korban sejarah yang salah. Iya, Oke. korban sejarah yang salah. Jadi Oke. Pak Karno banyak membaca Gajah Mada karya Muhammad Yamin. Di mana dijelaskan bahwa oleh buku itu dengan mengutip Pararaton yang ditulis hampir 250 tahun setelah Gajah Mada tidak ada, itu dikatakan bahwa Majapahit menaklukkan Temasik. Temasik kan kerajaan di Malaysia. Kalimantan. Malaysia. Tapi di wilayah sorry, Pulau Mek. Kalimantan. Di Singapura. Singapura. Temasik itu Singapura. Oke. Oke. Singapura itu waktu bahagian dari Persekutuan Tanah Melayu yang Iya. diproklamir pada tahun 1957. Oke. Itu. Iya. Kemudian juga dikatakan Borneo juga dikuasai oleh Majapahit. Oke. Daerah yang begitu luas di zaman itu ya. Iya, iya. dikuasai Majapahit. gitu ya. Dikuasai oleh Majapahit, Iya, kata iya. Pararaton. Iya. Nah, jadi Sebenarnya enggak, Be ya. sebenarnya nggak ada itu. Nggak ada itu, Be, ya? Sumpah palapanya nggak ada kok. Apalagi rinciannya berupa naklukan sono naklukan sini kan menaklukkan nggak gampang. Setelah Persekutuan Tanah Melayu itu diproklamirkan, kemudian Tengku Abdurrahman ya, putra Al-Hajj, lengkapnya Tengku Abdurrahman putra Al-Hajj itu menjadi Perdana Menteri. Kira-kira pada tahun 61-62 ada keinginan bergabung dari Sabah dan Sarawak. Oke. Sabah dan Sarawak itu masalah yang dipersengketakan oleh Indonesia dan Filipina. Filipina mengklaim dulu Kesultanan Sulu daerah kekuasaannya sampai dengan Sabah. Kemudian Pak Karno walaupun dia tidak ucapkan, ya kan, bahwa mengklaim Sarawak lah kan gitu kan, walaupun dia tidak ucapkan. Tapi dia begitu keras menolak penggabungan Sabah dan Sarawak ke Persekutuan Tanah Melayu sehingga menjadi Malaysia. Oke. Lantas Bung Karno itu waktu mengajak atau salah satu dari kepala pemerintahan ini punya ide bertemu. Bertemulah namanya Mapilindo. Malaya, belum Malaysia, Malaya, Filipina, Indonesia. Pertemuan Mapilindo itu Mapilindo. tahun 62. Pertemuan Mapilindo itu tahun 62, di mana disepakati tidak dihalangi berdirinya Malaysia, tetapi supaya di-oke oleh penduduk setempat. Lalu tiba-tiba muncul TNKU yang melawan gagasan itu, Tentara Nasional Kalimantan Utara. TNKU itu namanya TNKU. Siapa yang pimpin TNKU? TNKU Yang itu, pimpin Be? namanya Abang Kipli. Bang Kipli. Abang Kifli. Kipli namanya. Oh, ini tentara ini, Be. Wallahu alam. Pokoknya dia dan berontak juga kagak ketahuan di mana. Itu yang bentuk Bang Kipli ini, Abang Kipli ini. Yang bentuk tentara TNKU kita nggak tahu siapa. Pokoknya di surat kabar adanya dia. Oh, Bukan di daratan. Iya, iya. Itu Mapilindo berunding akhir Juli sampai dengan Agustus 1962. Oke. Kemudian berdiri TNKU. Kemudian pada bulan September Malaysia diproklamasikan negara Malaysia, ya kan? Diproklamasikan negara Malaysia, Abang Kipli lari. Nggak gabung ke sana, Be? Kagak, kan dia melawan. Oke. Dia melawan, dia lari kemari. Terakhir dapat kabar dia tinggal di Bogor. Wallahu alam apa beliau masih ada apa enggak gitu kan. Oke. Nah, kita balik lagi kepada cerita diplomatik. Lantas itu waktu Bung Karno marah. Di depan umum rapat akbar itu beliau bicara singkat. Saya tidak ingin kutip, tapi pilihan kata-katanya sangat kasar. Nggak enak lah saya kutip ya. Pilihan kata-kata termasuk tercetuslah istilah ganyang Malaysia itu waktu. Oke. Iya Di kan? situ awal mulanya tercetus Ganyang Ganyang Malaysia. Iya, karena antara lain beliau mengatakan kita boleh hina, kita boleh lapar,
tapi bukan karena berdirinya Malaysia kan gitu. Ini saya halusin nih karena kata-katanya vulgar lah. Beliau katakan itu waktu. Jadi itu waktu kita ini kan orang oposisi terhadap pemerintahan Soekarno, kita bisik-bisik, kok Bung Karno jadi begini? Ini biasa kan PKI yang kipasin, kata orang begitu. Dia dikipasin sama PKI. Tetapi klaim dia bahwa itu seolah-olah kita punya hak mengklaim daerah Sarawak karena Sumpah Palapa menjamah itu wilayah, operasionalisasi Sumpah Palapa menjamah itu wilayah kan nggak terbukti dan salah, ya kan. Dan lagi parah, delegasi Malaysia atau utusan Malaysia di PBB itu diangkat sebagai anggota Dewan Keamanan. Bung Karno makin marah. Nah, itulah terjadi permusuhan yang sebenarnya ini tidak boleh terulang kembali. Apalagi untuk dasar-dasar sebab-sebab yang boleh dikata satu kekeliruan sejarah belaka. Oleh karena itu harus luruskan sejarah itu jangan sembarangan. Karena sejarah itu adalah iktibar, pelajaran bagi kita di era sekarang, ya kan? Jadi lihatlah bagaimana kesalahan mengenai Majapahit itu akibatnya fatal. Kita berkonfrontasi dengan orang sedarah, kita serumpun sedarah, kan kita ras Melayu. Hampir saya kira 80 juta lebih orang-orang Indonesia itu Melayu lah, kan kita nggak enak gitu waktu, ya kan? Sangat tidak enak oleh kejadian di situ itu. juga awal mulanya kita jadi Bung Karno keluar dari PBB waktu itu ya? Keluar dari PBB gara-gara Malaysia diangkat di Dewan Keamanan. Ya, waduh, berat. Ngeri be ya? Kena berantem. Dengan bangsa serumpun. Saudara kita sendirilah orang Malaysia itu kan, dan kita pun merasa malu dengan peristiwa itu. Dan nggak enak, kita ini punya saudara. Itu waktu famili saya ada yang di Malaysia loh. Iya. Ada yang di Malaysia tuh malu benar dengan soal-soal seperti ini. Karena offsetnya sejarah ini, Be ya? Inilah makanya kita macan idealis memberi tempat kepada saya, Ridwan Saidi, untuk bicara banyak soal sejarah dalam rangka menjadi iktibar, menjadi pelajaran buat kita sekalian. Dan sejarah itu bukan dongeng yang bisa dikarang-karang. Nggak bisa juga kita mengaku-ngaku keturunan. Keturunan Pitung lah, keturunan apa sih lah kan kalau mengaku. Tapi kan kalau menjadi perkara perdata harus ada legalisasi pengadilan. Nggak bisa kita sepihak mengklaim diri kita keturunan ini, keturunan itu dalam sejarah ya. Nggak bisa. Nah itu harus betul-betul ya kan kita luruskan sejarah, rekonstruksi lagi sejarah Indonesia. Sehingga jangan pihak luar tuh mempunyai kesan apa yang kita bikin itu jangan-jangan ini selera untuk ekspansi. Jembatan Selat Sunda kan kagak jadi. Fakta kan? Fakta. Iya kan? Nah, ibu kota apa jadi pindah apa enggak? Kalau kita dari perspektif politik regional ya, itu dekat dengan Brunei loh. Iya kan? Apalagi nih Indonesia buat. Ada. Jadi jangan sembarangan melakukan perbuatan-perbuatan yang kita kira oke, ini kan wilayah kita. Tapi kita lupa kan kita hidup bertetangga. Iya kan? Nah, persepsi tetangga lain lagi. You nak buat apa? Iya kan? Ibu kota you pindah-pindah, you nak buat apa? Kata-kata pula. Ya itu. Ya juga ya, terbukti pula sekarang ibu kota dipindahkan. Kita harus sebagai sebuah negara mengerjakan sesuatu, kita harus lihat dimensi politik luar negeri harus kita lihat, berhati-hati betul, nggak boleh sembarangan. Bagaimana orang dengan mudah seperti dalam YouTube lain kita bicara meminta kembali Timur kan, yang sekarang jadi Timur Leste kan begitu mudah. Kita udah rawatin 20 tahun terus balikin katanya begitu. Nah ini kan harus kita aware betul dengan politik luar negeri, aware betul dengan sejarah. Kita harus kuasai. Saya bukan guruin ya, diplomat Indonesia itu harus menguasai. Saya waktu DPR, saya menghadiri banyak jamuan diplomatik. Di dining table kita bicara Shakespeare. Shakespeare, King Lear. Dan mereka mengutip saling bersaut-sautan. Mengutip Shakespeare. Ya kan? Nah, itu kalau yang kita cuma mengerti dongeng si Jampang susah. Pergi ke dining table diplomatik kan susah.
Jadi ini yang betul-betul harus kita camkan. Aku setuju banget sama yang dikatakan sama Babe di video ini, bahwa sejatinya kita tuh baik-baik aja, nggak ada yang perlu dipertikaikan. Babe juga mengatakan tadi kalau malu berselisih, bersalah paham, ibaratnya kayak kita udah sedekat itu, dan malu banget kalau sampai kita tuh berantem, berselisih paham, mempeributkan hal-hal yang tidak harus dipeributkan, saling dituduh, saling mengklaim dan sebagainya. Itu sebenarnya cuman bikin malu aja sih sebenarnya di antara Indonesia Malaysia saling klaim, padahal kalau dilihat sejarahnya kita benar-benar menyatu gitu loh. Nah inilah kalau insan yang berilmu itu berbicara. Jadi berbicara bukan berdasarkan kayak dari omongan satu ke omongan satu lainnya, tapi berdasarkan fakta yang ada. Dan Babe juga merasakan tinggal di rumah PM Malaysia sekarang, Anwar Ibrahim, selama 1 bulan, yang tidak mau mencari tahu sejarah kedekatan Indonesia Malaysia sejatinya seperti apa. Semoga bisa terbuka hatinya, semoga terbuka mindanya, terbuka matanya ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.